dari marga kami, dari guru kami udah tolak, lain kan kami kakak adik, tapi nggak saudara, nggak saudara. Terserahlah dia. Nah, jadi guys, kita mau cerita-cerita di sini. Namanya aja udah apa cerita kan? Iya. Kali ini kita mau cerita apa, Ki? Aku ditanya apa cerita. Oke, woi. Jadi ceritanya hari ini kita mau bahas tentang vaksin karena kita Iya. baru vaksin. Jadi pertama kita mau secara singkatnya aja ya. Apa sih vaksin ini? Kita vaksin apa sih? Ya, kita vaksin corona. Aku nggak tahu namanya apa, nggak dikasih tahu. Ini nama Sinovac. Ah, Sinovac Iya katanya. kali, iya kali mungkin lah, nggak tahu lah. Kita itu Pokoknya vaksinnya kan di Tangerang Selatan. Selatan. Kita vaksin di Tangerang Selatan. Jadi fungsinya menurut aku ya, bukan menurut aku sih. Ini aku secara Disclaimer. singkatnya aja ya. Secara singkatnya menurut aku yang udah aku baca, inilah secara singkatnya apa itu fungsinya vaksin itu. Jadi mereka itu kan membawa slogan tak kenal maka tak kebal. Jadi fungsi vaksin ini mengenalkan kita terhadap virus corona. Jadi vaksin ini sudah dimasukkan virus corona itu, tapi yang sudah dijinakkan dan dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya kita kenalan dulu dong sama corona. Oke, kenalin, aku Eki. Jadi kita sudah berteman baik. Jadi besok jangan jangkit aku ya, gitu ya. Jadi Kayak gitulah. istilahnya sampai akhirnya jadi kebal sendiri sama Ya. virus itu ya. Itu bahasa gampangnya lah. Ya, yang bisa benar. menjelaskan itu lebih baik orang kesehatan ya. Ya, betul. Jadi itulah secara singkatnya. Hmm. Jadi langsung aja, gimana sih Kak kita pas dari vaksin pertama nih, gimana menurutmu ketika itu kan yang ada kan pemerintah ya, karena gratis juga ya vaksin, kita itu divaksin secara gratis. Nggak tahu kalau di luar sana ada yang bayar ya, tapi setahu aku pribadi sih itu biasanya itu gratis ya, sudah disediakan sama pemerintah. Tapi bagaimana sih Kak menurutmu? Iya. Jadi sebenarnya bukan mau bicara vaksin dari segi kesehatan ya, sebenarnya lebih ke pengalaman kita, gimana kita divaksin dari pertama sampai tadi yang terakhir yang kedua kita udah divaksin. Yap. Jadi kalau dari vaksin yang pertama ya, dari pengalaman aku agak semeraut sih kalau aku bilang, dan aku cukup nggak senang lah saat itu, karena dari pertama kita datang itu tuh udah banyak banget antrian. Jadi udah di kepala nih, gila gue mau kerja setelah ini tapi gue harus ngantri sepanjang ini. Oh no. Tapi udahlah, kita ikutin aja gitu. Dari awal aku udah bilang, dan aku sengaja gitu ngomong di depan satpam, wah ini mah udah nggak ada protokol kesehatannya ya. Soalnya udah nggak ada jaga jarak sama sekali walaupun pakai masker gitu. Anak ini saat itu juga masuk ke dalam, videoin semua prosesnya, kayak ngantrinya sebanyak apa orangnya, serapat apa, kemudian ke dalam udah kayak antrian ular gitu. Dan dia ngevideoin gitu kan. Terus itu sampai akhirnya kami ke dalam, dia masih tetap ngevideoin mau vaksin. Dia ditegur sama Iya, panitia. ternyata nggak dikasih, katanya kayak gitu, nggak tahu lah alasannya, nggak jelas kan, woi. Nah, kalau ngomong soal nggak dikasih ya, sebenarnya menurut aku sih nggak bener ya itu ya. Terus sampai Eki itu disuruh buat ngapus semua videonya gitu. Kenapa? Berarti something wrong kan? Yes. Ada sesuatu yang salah dari penyelenggaraan mereka. Mungkin salah satunya mereka menciptakan kerumunan itu. Gimana pengalamanmu? Gimana perasaanmu ketika kau disuruh ngapus videomu yang udah capek-capek kau buat? Awalnya aku takut lah, udah buat video capek-capek dari awal. Oke, udah kayak orang heboh, udah kayak itu berbagus sekali gitu. Padahal apalah awak nih. Kaleng-kaleng ya. Dikira dia YouTube terkenal. Nanti aku tampilin sekilas videonya, singkat aja. Jadi ini ya woi, videonya udah aku tampilin. Kalian bisa lihat sendiri gimana ramenya waktu vaksinasi kami yang pertama kali. Kalian bisa lihat nggak ada jaga jarak sama sekali di sini, dan memang rame banget. Nah, kan di vaksin pertama itu kan ditegur ya. Pas aku ke meja administrasi pas mau daftar ulang ya itu ya. Ya kan Kak? Iya. Daftar ulang itu ya. Nah, Kak, itu kameranya itu ada videoin ya katanya. Iya ada Kak, ya aku bilang lah ada, memang ada kok aku videoin. Itu dihapus ya Kak. Lah gemeter, sampai hampir gemeter loh aku boy. Hah, iya ya Kak, sampai aku pegang kamera aku hapus lah. Terus aku mikir lagi, kok oblet sih Ki? Kenapa harus dihapus? Terus aku tanya lagi dong sama dia, aku lemparkan lagi pertanyaan, kenapa Kak harus kuhapus? Iya nggak boleh Kak, emang udah gitu ketentuannya. Lah ketentuan apa? Emangnya aku buat kejahatan gitu? Nggak terima dong aku ya.
nggak masuk akal kak, jawaban kakak sama pertanyaanku nggak masuk akal. Aku dari tadi udah posting kok di Instagram, kalau mau satu tempat ini periksa aja, mereka semua udah videoin juga, suruh mereka satu-satu hapus. Dia diem aja dong, temannya udah colek-colek dia, udah kayak gitu lah. Terus dia pergi gitu aja tanpa ada ngomong apa-apa sama aku. Aku nggak ngerti juga sih, nggak ngerti kenapa kayak gitu. Sabar. Ya udah. Iya, jadi kalau dari vaksin pertama itu intinya lebih menyoroti kepanitiaannya sih memang. Kurang teratur. Terus di hari itu juga kita dengar dan itu masuk berita ya, bahwa banyak orang yang pulang lagi tanpa divaksin karena vaksinnya kehabisan. Karena nggak diseleksi apakah yang datang pada hari itu emang benar-benar yang dijadwalkan di tanggal itu gitu loh. Ternyata banyak yang mengelabui panitia gitu, ngasih SMS itu ngasih WA screenshotan doang, bukan WA benar-benar dari panitia. Terus ada yang datang nggak sesuai dengan jadwal mereka, tapi nggak dilihat sama panitia secara detail gitu. Ya bukan mau menyalahkan panitia satu sisi doang, supaya maksudnya ya supaya lebih teratur aja sih gitu kan. Ya itu kesalahan apalah, human error kayak Iya. gitulah. Pasti sekali bisa lah, cuman apa sih di luarnya itu memang sangat-sangat tidak kondusif ya. Iya, kemarin nggak itu kondusif. yang vaksin pertama. Beda sama vaksin yang kedua ini. Tadi kita baru aja vaksin kedua, woi. Kayak mana kak menurutmu untuk vaksin yang kedua ini? Jauh lebih baik, nggak ada lagi antrian yang sepanjang kemarin, jauh lebih cepat, lebih teratur lah gitu, lebih kondusif. Ya lebih cepat, lebih enak sih ya. Iya. Kita itu nggak rusuh kesana kesini, nggak perlu kayak harus berantem karena antrian Iya, gitu loh. Ya ampun, kayak bocah banget ya Drama. berantem gara-gara antrian, tolong. Yang vaksin gitu loh. pertama itu penuh dengan drama lah. Ya. Kayak mana perasaanmu setelah sudah divaksin pertama? Vaksin pertama paling ngantuk doang sih. Vaksin kedua nggak ada gejala, biasa aja. Apa sih mau mati doang? Enggak, Gila sih lu. Enggak, soalnya tadi aku di tensi itu emang tekanan darahku rendah, jadi bawa motor juga udah Ngantuk-ngantuk ya. Iya. Nggak tahu abis vaksin emang bawaannya kok Ngantuk. ngantuk gitu. Kan ada nih konspirasi yang bilang vaksin itu dimasukkan chip. Gimana menurutmu? Oh, ini bicara konspirasi ya. Dia suka kali emang konspirasi. Enggak. Bahas singkat aja. Masa sih katanya. Hmm. Kita divaksin itu dimasukkan chip. Data-data kita itu disitulah tersimpan kayak mana lah segala macam dengan bacotannya itu. Menurutmu kayak mana? Dimasukin chip itu berarti ada alat yang dimasukin dong ya? Ya Ada chip yang dimasukin. nggak tahu sih aku kalau mau ngomentarin. Terus kalau dimasukin chipnya tujuannya apa katanya? Ya untuk supaya kita itu bisa deteksi lah, apalah, data-data kita bisa terdeteksi kayak gitulah. Kalau itu sih aku kayak kurang logis sih kalau kayak gitu. Ya kan? Jadi kayak gini woi, logikanya aja, kita disuntik itu pakai cairan, bukan ini dibedah, dimasukkan chip. Itu lu disuntik, cut, aduh, masih sakit ya, Iya. masih sakit, cut disuntik air, jelas-jelas kok dia mengeluarkan air tuh sih, sejenis kayak air ya kan? Iya, liquid. Masa nggak tahu ya, apa sekarang sudah sampai ke situ kecanggihan teknologi itu, sampai chip pun udah jadi cair sekarang. Aku nggak tahu sih. Bisa jadi sih. Ya, nggak Kalau tahu juga penganut sih. konspirasi mungkin mengiyakan, tapi ada konspirasi lain deh. Apa Bukan itu? hanya itu yang pernah aku dengar ya. Kalau kita banyak orang kan di awal-awal ada vaksin itu mereka banyak orang yang bilang, aku nggak mau divaksin deh. Kenapa? Soalnya katanya vaksin itu nanti akan mengubah apa sih namanya struktur tubuh, apalah gitu kan Oh segala iya. macam. Iya kan, Dengar itu. aku dengar ada yang kayak gitu. Terus aku mikir, oh itu lebih logis. Mungkin nanti kalau dimasukin vaksin, apakah kita jadi manusia yang kayak lebih lemah kah? Apakah ada yang tidak sama lagi di dalam tubuh kita gitu? Apakah kekebalan kita malah jadi lebih tidak baik atau malah lebih baik? Karena katanya vaksin itu beda-beda di tiap orang responnya gitu. Ya itu memang iya. Agak vaksin. logis, cuman ya nggak tahu lah ya. Kita lihat aja nanti setelah semua rakyat Indonesia Masih divaksin, lama. apa yang terjadi. Tapi kan setidaknya kita udah mengalami 2 kali divaksin. Iya. Gitu. Benar. Terus ada lagi deh konspirasi lainnya. Apa? Dibilang Dia lebih tahu banyak konspirasi daripada aku ya aku ternyata. cuma dengar-dengar aja. Karena Kalau takutnya aku cuma yang paling nggak logis itu chip dimasukin apaan sih? Chip ya itu nggak dimasukin? logis sih, tapi nggak tahu lah. Penganut satanisme lah katanya. Ya. Jadi apa rupanya satu lagi? Yang satu lagi
banyak orang yang berkomentar corona ini hadir ya memang untuk membuat banyak negara nantinya akan membeli vaksin itu dan memperkaya segelintir orang. Itu termasuk konspirasi nggak kalau kayak gitu? Ya itu termasuk konspirasi, tapi itu bahasan itu corona bukan vaksin. Corona bukan Ya, vaksin. ya. Ya kan kita kan vaksin corona, gimana sih? Ya boleh lah kayak gitu. Iya kan supaya beli vaksinnya. Hmm. Akhirnya segelintir orang itu yang menciptakan vaksin-vaksin ini nantinya akan menjadi lebih kaya gitu loh. Jadi tapi menurutku nggak usah takut sih kalau untuk divaksin, tapi ya kalian sendirilah, kalian percaya nggak, kalian bisa lah pintar-pintar lah kalian mengambil informasi dimanapun itu, apakah memang menurut kalian vaksin ini akan bermanfaat untuk kalian bisa menarik kesimpulannya sendiri, tapi nggak usah terlalu termakan sama konspirasi juga sih menurutku. Ya walaupun tidak selamanya memang juga tenaga kesehatan juga benar gitu loh. Jadi kayak mana Kak menurutmu vaksin ini? Ya kalau ada teman-teman yang di awal mungkin ngerasa takut divaksin, ya menurut aku patut dicoba sih. Kita kan harus mencoba, apalagi ini program pemerintah Ya, untuk pemulihan ekonomi kita juga gitu, supaya orang lebih nyaman beraktivitas setiap hari gitu loh. jadi itu aja ya Kak. Ya iya itu Tapi aja. sebagai tanda bukti ya woi, Tara, Nggak ini bukti kami kalau kami sudah divaksin. Nggak tahu sih ini apa sih dan untuk apa gunanya. Ini kok kenapa ngeblur? Ya beginilah woi, gini. Nanti kalian dapat ini kalau kalian udah divaksin. Oke, jadi sampai sini aja. Kalau kalian anggap video ini menghibur apa bermanfaat, ya jangan lupa subscribe, like,